Siapa sih yang nggak suka cerita? Kita semua pasti punya cerita favorit, kan? Tapi pernah kepikiran nggak kalau cerita kesukaan kamu itu mungkin lebih dari sekedar hiburan? Yuk, kita coba lihat cerita-cerita itu dari kacamata yang beda banget. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utamanya. Simple aja, apakah sebuah buku itu cuma kumpulan kata di atas kertas? Atau jangan-jangan itu adalah sebuah artefak, semacam jejak budaya yang cuma nunggu untuk kita bongkar? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Nah, disinilah kita mulai petualangan kita. Antropologi sastra. Anggap aja ini kayak kita lagi belajar baca peta, tapi bukan peta biasa, melainkan peta budaya. Kita akan bedah bareng sebuah bidang ilmu yang seru banget, yang melihat sastra bukan cuma sebagai seni, tapi juga sebagai data budaya yang kaya. Jadi, apa sih sebenarnya antropologi sastra itu? Gampangnya, ini tuh kayak kacamata khusus, sebuah lensa yang bisa kita pakai buat ngelihat novel, puisi, atau naskah drama. Terus, kita jadi bisa nemuin nilai-nilai, konflik, dan keyakinan dari masyarakat yang menciptakan karya itu. Seperti yang bisa kamu lihat, ini gabungan yang kuat banget antara ilmu antropologi dan kajian sastra. Gini deh, bayangin setiap buku itu kayak jendela. Pas kita buka, kita nggak cuma ngintip dunia imajinasi si pengarang, tapi juga dunia nyata yang ada di sekelilingnya. Jadi, sastra itu diyakini sebagai cerminan langsung dari kehidupan sebuah masyarakat. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke jendela menuju budaya. Kita bakal lihat gimana sih interaksi antara cerita dan masyarakat ini beneran bekerja. Soalnya ini bukan jalan satu arah loh, hubungannya itu dinamis banget, timbal balik. Hubungan ini bisa kita pecah jadi 3 peran penting. Pertama, sastra itu jadi cermin ya. Dia memantulkan adat dan cara hidup yang emang udah ada. Kedua, dia juga bisa jadi pereproduksi, yang artinya dia memperkuat dan melanggengkan norma-norma itu. Dan yang paling dahsyat, sastra bisa jadi pencipta, yang memunculkan ide-ide baru yang akhirnya bisa membentuk budaya itu sendiri. Keren kan? Tentu aja, ide sekeren ini nggak muncul kita aja dari langit. Di bagian ini kita kenalan yuk sama beberapa pemikir brilian yang meletakkan fondasi buat cara pandang ini. Nah, ini dia 2 tokoh kuncinya. Ada Zora Neale Hurston, seorang pionir sejati yang pakai ilmunya sebagai antropolog untuk membaca sastra dengan cara yang baru. Terus, ada Clifford Geertz yang punya ide besar bahwa sebuah tulisan itu bukan benda mati, tapi sebuah tindakan yang aktif di dalam budaya. Jadi teks nggak cuma dibaca, tapi juga melakukan sesuatu. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, praktek. Mari kita coba pakai kacamata antropologi sastra ini ke beberapa karya populer yang mungkin kamu udah kenal banget. Kita bakal lihat 3 contoh yang beda banget. Ada novel klasik dari Afrika, fenomena fantasi yang mendunia, dan satu lagi mahakarya sastra Amerika. Masing-masing bakal nunjukin sisi yang beda dari cara kerja ilmu ini. Kita mulai dari Things Fall Apart karya Chinua Achebe. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, novel ini bukan lagi sekedar cerita tragis biasa, tapi jadi semacam dokumen etnografi yang super kaya. Kita bisa lihat banget gimana nilai-nilai soal maskulinitas, spiritualitas, dan struktur komunitas Igbo digambarkan dengan sangat detail sebelum kedatangan kolonialisme. Dan hey, cara pandang ini nggak cuma buat karya yang realistis aja loh. Lihat aja Harry Potter. Dunia sihir di dalamnya bisa kita analisis sebagai subkultur yang kompleks banget. Ada hierarki sosialnya, ada prasangka, ingat kan soal status darah lumpur, serta norma dan nilai yang sama sekali beda dari dunia Mughal. Terakhir, kita beralih ke The Great Gatsby. Nah, di sini, antropologi sastra bantu kita buat ngelihat karakter-karakternya bukan cuma sebagai individu, tapi sebagai perwakilan dari kelas sosial mereka. Novel ini jadi kayak studi kasus tentang citra diri, aspirasi, dan konflik batin yang mendefinisikan sekelompok masyarakat di zaman itu. Tentu saja, nggak ada pendekatan analisis yang sempurna. Di bagian terakhir ini, mari kita lihat gambaran besarnya. Apa aja sih plus minusnya antropologi sastra ini? Ada beberapa kritiknya nih. Ada yang bilang pendekatan ini bisa terlalu menyederhanakan, seolah-olah karya seni yang kaya makna itu cuma jadi dokumen sosial biasa. Ada juga kekhawatiran kalau kita terlalu fokus ke budayanya, kita jadi lupa sama keindahan bahasa dan nilai seninya. Dan ya, kadang bisa bikin kita kejebak sama satu tafsiran aja. Tapi manfaatnya juga gede banget. Cara pandang ini benar-benar membuka wawasan kita soal macam-macam budaya. Ini juga melatih kita untuk membaca lebih kritis, mencari makna yang lebih dalam, dan yang paling penting, ini bikin diskusi jadi lebih hidup.
karena menunjukkan bagaimana sastra itu beneran nyambung sama dunia nyata di sekitar kita. Jadi intinya begini, antropologi sastra itu ngasih kita alat buat ngelihat gimana cerita nggak cuma lahir dari budaya, tapi juga secara aktif ikut membentuk dan berkontribusi pada masyarakat. Ini adalah hubungan dua arah yang sangat kuat. Jadi, lain kali kamu baca buku, coba deh tantang diri sendiri. Lupakan sejenak plot dan karakternya. Tanyakan pada diri sendiri, kisah budaya apa sih yang lagi diceritain sama buku favorit gue ini? Jendela masyarakat mana yang sedang terbuka di antara baris-baris kalimatnya? Nah, selamat membaca dengan cara yang baru ya.